Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gelombang cahaya. Nomor 1, seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit menghasilkan interferensi minimum orde ketiga dengan sudut deviasi 30 derajat. Jika cahaya yang dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6000 angstrom, maka lebar celahnya adalah, jadi di sini yang diketahui adalah orde ketiga, jadi N-nya sama dengan 3, kemudian sudut deviasinya yaitu 30 derajat, jadi tetanya sama dengan 30 derajat, dan panjang gelombangnya di sini adalah 6000 angstrom. Jadi lambdanya atau panjang gelombangnya sama dengan 6000 angstrom. Kita ubah ke meter, jadi sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanyakan adalah lebar celahnya. Lebar celah adalah D sama dengan berapa? Di sini kita akan gunakan rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda. Jadi di sini D sin tetanya adalah 30 derajat sama dengan N-nya adalah 3 dan lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 7. Sin 30 adalah setengah, jadi D dikali setengah sama dengan 18 kali 10 pangkat min 7. Jadi D sama dengan 36 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau di sini sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 2, celah tunggal selebar 2 mm. Jadi diketahui di sini D-nya adalah 2 mm. Kemudian di sini disinari berkas cahaya sejajar dengan lambda 6000 angstrom. Jadi lambdanya sama dengan 6000 angstrom. Pola difraksi yang terjadi ditangkap oleh layar pada jarak 40 cm dari celah. Ini adalah L sama dengan 40 cm. Ini kita ubah ke milimeter karena jawabannya dalam milimeter. Jadi 400 milimeter. Di sini juga kita ubah ke milimeter. Di sini angstrom. Jadi angstrom ini adalah 10 pangkat min 10 meter. Jadi di sini 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi kita ubah ke milimeter sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Kemudian jarak antara pita gelap keempat dengan titik tengah terang pusat. N-nya adalah sama dengan 4, ininya adalah gelap. Yang ditanyakan adalah Y, jarak pita keempat dari terang pusat. Jadi berapa? Jadi di sini adalah difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal pada pita gelap dirumuskan D Y per L sama dengan N dikali lambda. Ini rumus difraksi pada pita gelap. Jadi N-nya adalah N. Yang ditanyakan adalah yang Y-nya. Maka kita ubah rumusnya menjadi Y. Jadi Y sama dengan N dikali lambda dikali L per D. Jadi sama dengan N-nya 4 dikali lambdanya 6 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan L-nya adalah 400 dibagi dengan D-nya adalah 2. Maka hasilnya sama dengan 48 kali 10 pangkat min 2 mm. Atau di sini sama dengan 0,48 mm. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, celah tunggal selebar 0,1 mm. Jadi D-nya sama dengan 0,1 mm. Disinari berkas cahaya sejajar dengan panjang gelombang 8000 angstrom. Jadi panjang gelombangnya di sini adalah lambdanya sama dengan 8000 angstrom. Ini angstrom kita ubah ke meter, jadi 8 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau kita ubah ke dalam milimeter, karena di sini jawabannya dalam milimeter. Jadi sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 mm. Kemudian pola difraksi yang muncul ditangkap oleh layar pada jarak 1 meter dari celah. Berarti ini adalah L-nya, jarak
layarnya, yaitu L sama dengan 1 meter. Di sini kita ubah ke milimeter, jadi 1000 mm. Jarak antara garis gelap kedua. Jadi garis gelap kedua, jadi N sama dengan 2. Ini adalah gelap. Dari garis terang pusat adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah Y-nya. Jadi garis gelap kedua dari terang pusat sama dengan berapa? Di sini celah tunggal, berarti difraksi celah tunggal, maka kita akan gunakan rumus difraksi celah tunggal, yaitu dy per L sama dengan N dikali lambda. Ini rumus difraksi celah tunggal pada pita gelap. Yang ditanyakan adalah Y-nya. Jadi Y sama dengan N dikali lambda dikali L per D. Jadi sama dengan N-nya adalah 2, dikali lambdanya adalah 8 kali 10 pangkat min 4, dikali L-nya adalah 1000. Per D-nya adalah 0,1. Jadi hasilnya sama dengan 16 mm. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4. Seberkas cahaya lewat celah sempit dan menghasilkan interferensi minimum orde kedua. Jadi N-nya sama dengan 2 apabila lebar celah adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4 cm. Jadi ini adalah D sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 cm. Ini kita ubah ke meter karena hasilnya adalah dalam satuan Armstrong. Jadi sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 6 meter. Yang ditanyakan adalah di sini, maka panjang gelombang cahaya tersebut adalah, jadi lambdanya sama dengan berapa. Kemudian dalam soal ini 30 derajat adalah tetanya, jadi theta sama dengan 30 derajat. Di sini celahnya adalah celah tunggal, ini celahnya ada 1, kemudian interferensi minimum maksudnya adalah pita gelap, kalau minimum di sini adalah gelap. Jadi dirumuskan difraksi celah tunggal dalam pita gelap, yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Jadi di sini 2,4 kali 10 pangkat min 6 dikali sin 30 derajat sama dengan N-nya adalah 2 dikali lambda. Maka lambdanya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 6 dikali sinus 30 adalah setengah per 2. Jadi hasilnya sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 6 meter. Atau di sini sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Maka di sini sama dengan 6000 angstrom. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5, perhatikan diagram interferensi celah ganda. Jadi ini interferensi celah ganda dengan data sebagai berikut. Jadi ini 80 cm adalah jarak layarnya, yaitu L sama dengan 80 cm. Kita ubah ke milimeter, jadi sama dengan 800 mm. Karena hasilnya di sini dalam milimeter. Jika panjang gelombang berkas cahaya 6000 angstrom, jadi panjang gelombangnya adalah lambda sama dengan 6000 angstrom. Kita ubah ke milimeter, di sini sama dengan 6000 angstrom ini adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter, maka didapatkan 6 kali 10 pangkat min 4 mm. Kemudian di sini jarak antar celah 0,6 mm, jadi D sama dengan 0,6 mm. Kemudian jarak antara terang pertama, jadi terang pertama adalah N sama dengan 1, ini pita terang, dengan pusat pada layar adalah, jadi yang ditanyakan adalah Y, pita pertama atau terang pertama dengan pusatnya, yaitu sama dengan berapa. Jadi di sini interferensi celah ganda dirumuskan dy per L sama dengan N dikali lambda. Jadi ini rumus interferensi celah ganda pada pita terang. Yang dicari adalah Y-nya, jadi Y sama dengan N kali lambda dikali L per D. Jadi sama dengan N-nya 1 dikali lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 4
dikali L-nya adalah 800 dibagi dengan D-nya adalah 0,6. Hasilnya adalah 0,8 mm. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 6. Dua celah dengan jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Jadi di sini D sama dengan 0,2 mm. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang pusat pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah. Jadi terang ketiga berarti N sama dengan 3. Kemudian di sini 7,5 mm adalah Y-nya, jadi Y sama dengan 7,5 mm. Jadi jarak terang ketiga ke terang pusat. Kemudian jarak layarnya adalah L sama dengan 1 meter. Kita ubah ke milimeter, jadi sama dengan 1000 mm. Jadi karena hasilnya dalam milimeter. Yang ditanyakan di sini panjang gelombang sinar yang dipakai. Berarti lambda sama dengan berapa? Di sini dua celah, berarti interferensi celah ganda. Berarti kita pakai rumus interferensi celah ganda pada pita terang, yaitu dy per L sama dengan N dikali lambda. Yang ditanyakan lambdanya, jadi lambda sama dengan dy per N dikali L. Jadi sama dengan D-nya adalah 0,2 dikali Y-nya adalah 7,5 per N-nya 3 dikali L-nya adalah 1000. Jadi hasilnya sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3 mm. Atau di sini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 mm. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 7, pada percobaan Young, dua celah berjarak 1 mm. Jadi D sama dengan 1 mm. Diletakkan pada jarak 1 meter dari sebuah layar. Berarti L-nya sama dengan 1 meter. Di sini karena jawabannya dalam Armstrong, berarti kita ubah ke meter. Jadi di sini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. L-nya sudah dalam meter. Kemudian di sini bila jarak terdekat antara pola interferensi garis terang pertama dan garis terang ke-11. Jadi terang pertama dan terang ke-11 adalah 4 mm. Berarti N sama dengan 1 dan N sama dengan 11. Kemudian 4 mm-nya adalah delta Y-nya sama dengan 4 mm. Jadi kita ubah ke meter, jadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka panjang gelombang cahaya yang menyinari adalah, jadi yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan berapa. Jadi di sini adalah interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda itu dirumuskan dy per L sama dengan N dikali lambda. Ini rumusnya untuk pita terang. Karena di sini adalah Y yang diketahui atau delta Y-nya. Jadi kita pakai rumus Y-nya. Jadi Y sama dengan N kali lambda dikali L per D. Di sini jarak Y-nya atau delta Y-nya adalah terang pertama dan garis ke-11. Jadi Y1-nya adalah terang pertama. Jadi terang pertama adalah N-nya 1. Jadi N-nya 1, jadi lambda dikali L per D. Ini N-nya 1. Kemudian terang ke-11, yaitu Y2, sama dengan N-nya 11. Jadi 11 dikali lambda dikali L per D. Maka delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Jadi sama dengan 11 lambda dikali L per D dikurangi dengan lambda dikali L per D. Hasilnya adalah 10 lambda dikali L per D. Maka di sini diperoleh delta Y sama dengan 10 lambda dikali L per D. Jadi delta Y-nya di sini 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 dikali lambda dikali L-nya adalah 1 per D-nya adalah 1 kali 10 pangkat min
3. Jadi lambdanya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 per 10. Jadi hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Maka di sini sama dengan 4000 angstrom. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Jika seberkas, ini maksudnya sinar monokromatis, diarahkan pada sebuah kisi yang mempunyai 10 pangkat 4 garis per cm. Jadi di sini yang diketahui adalah N sama dengan 10 pangkat 4 garis per cm. Garis terang pertama, jadi terang pertama adalah N sama dengan 1, terjadi pada sudut deviasi 30 derajat. Jadi tetanya sama dengan 30 derajat. Maka panjang gelombang cahaya yang dipakai adalah, jadi yang ditanyakan adalah lambdanya sama dengan berapa. Di sini kita akan menggunakan rumus difraksi pada kisi, karena yang diketahui adalah jumlah kisinya. Jadi D sin theta sama dengan N dikali lambda. Ini difraksi pada kisi pada garis terang, jadi N dikali lambda. D-nya di sini adalah 1 per N sin 30 derajat sama dengan N-nya adalah 1 dikali lambda. Maka di sini 1 per 10 pangkat 4 dikali dengan sin 30 adalah setengah sama dengan lambda. Jadi lambdanya sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 4 cm. Di sini dalam satuan cm, karena N-nya itu garis per cm. Kemudian kita ubah ke dalam satuan angstrom. Jadi kita ubah ke dalam meter dulu. Jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini min 7, maka di sini adalah 5000 angstrom. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 9. Dua celah yang berjarak 1 mm. Jadi di sini D sama dengan 1 mm. Ini satuannya tetap karena jawabannya dalam milimeter. Disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi lambdanya sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi kita ubah ke milimeter sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 4 mm. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Berarti ini L sama dengan 1 meter. Kita ubah ke milimeter, jadi sama dengan 1000 mm. Kemudian di sini jarak antara gelap ketiga, berarti N sama dengan 3. Ini gelap. Dan terang kelima, jadi N sama dengan 5 adalah terang. Adalah berapa? Jadi yang ditanyakan di sini adalah delta Y-nya. Jadi delta Y ini rumusnya adalah delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Kita cari Y1 dan Y2-nya. Di sini kita pakai rumus DY per L sama dengan N dikali lambda. Ini adalah rumus interferensi celah ganda pada pita terang, maka dijadikan rumus Y, jadi Y sama dengan N dikali lambda dikali L per D. Jadi ini pada pita terang. Di sini N1-nya 3 gelap, jadi terang gelap ketiga, dan N2-nya adalah terang kelima. Ini N1-nya, dan ini N2-nya. Maka Y1 adalah pita gelap ketiga, jadi di sini 3 dikurangi setengah dikali lambda dikali L per D. Jadi sama dengan, ini rumus pita gelap yaitu N dikurangi setengah. Maka di sini N-nya 3, jadi 3 dikurangi setengah. Maka hasilnya adalah 2,5 lambda dikali L per D. Ini Y1-nya. Kemudian Y2-nya sama dengan terang kelima. Jadi 5 dikali lambda dikali L per D. Ini Y2-nya, yaitu terang kelima. Maka delta Y-nya, delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1
1 sama dengan Y2-nya adalah 5 lambda dikali L per D dikurangi dengan 2,5 lambda dikali L per D, maka hasilnya di sini sama dengan 5 dikurangi dengan 2,5, jadi 2,5 lambda dikali L per D. Jadi di sini delta Y sama dengan 2,5 dikali lambdanya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan L-nya adalah 1000 dibagi dengan D-nya, yaitu D-nya adalah 1. Jadi hasilnya sama dengan 1,625 mm. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10, seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi panjang gelombangnya di sini lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Datang tegak lurus pada kisi. Jika spektrum orde kedua, jadi N sama dengan 2, membuka sudut 30 derajat. Jadi tetanya sama dengan 30 derajat. Dengan garis normal pada kisi, maka jumlah garis per sentimeter kisi tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah N. Jumlah garisnya sama dengan berapa? Di sini garis per sentimeter, maka kita ubah ke dalam sentimeter, lambdanya jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 cm. Jadi kita gunakan rumusnya D sin theta sama dengan N dikali lambda. Ini rumus difraksi pada kisi untuk pita terang. Jadi kita anggap di sini adalah orde kedua pita terang. Jadi D-nya di sini 1 per N, sin theta-nya adalah 30 derajat, sama dengan N-nya adalah 2, dikali dengan lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi 1 per N, sin 30 adalah setengah, sama dengan 10 kali 10 pangkat min 5. Jadi 1 per N sama dengan 20 kali 10 pangkat min 5. Maka N-nya sama dengan 1 per, di sini 20 kali 10 pangkat min 5, jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya di sini 10 pangkat min 4 kita ke ataskan, jadi 10.000 per 2. Hasilnya adalah 5.000 garis per sentimeter. Jadi ini jumlah kisinya. Tahu di sini sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi demikian pembahasan tentang gelombang cahaya.